Sebenarnya, saya tidak meragukan keberanian dan kesaktian Anoman. Yang Diceritakan Sang Ramawijaya berbicara kepada sang adiknya Laksmana tentang kelakuannya Anoman yang ia masih muda, bisa berbuat semena-mena dan tidak sabaran, karena Anoman bisa saja berbuat onar di negeri Alengkadirja, karena ia telah lama sekali meninggalkan negeri Pancawati itu, dan ia khawatir ia tertangkap dan tidak bisa kembali lagi untuk pergi, dan tidak bisa membalaskan akan pesan yang telah apakah istrinya baik-baik saja. Itulah yang dikhawatirkan Sang Ramawijaya dan adiknya Laksmana, serta pamannya Sugriwa penguasa Goa Kiskenda, yang menggantikan Sang Subali untuk memimpin akan negeri Goa Kiskenda tersebut. si Wisrawa memang agak mencemaskan. Anak muda biasanya suka berlebihan dan suka pamer kebisaan. Dalam keadaan seperti itu, bisa saja dia lengah, kemudian tertangkap. Lalu karena rasa percaya diri yang sangat tinggi, dia tetap berani melawan. Meski keadaannya sangat tidak menguntungkan. Wibisana, aku yakin manusia kera itu memang sengaja dikirim oleh pangeran dari Ayodhya untuk kembali merebut kekasihku Sinta. Wibisana. Iya, Kanda. Perketat penjagaan di rumahmu. Aku akan membuatmu celaka kalau sampai terjadi apa-apa dengan Sinta. Kanda Maharaja, tidakkah kita... Sin berpindah ke negeri Alengkadirja yang mana sang anaknya Rahwana berhasil menangkap sang Anoman. Ia pun, sang Rahwana marah dengan semua itu karena sang Anoman telah menunjukkan dirinya di Alengkadirja dan ia pun memerintahkan kepada sang adiknya bernama Wibisana. Namun, sang adik Wibisana malah menasihati akan kakaknya tersebut bahwa ia salah dalam mengambil akan keputusan dan ia haruslah berdamai dengan Prabu Ramawijaya, dan mengembalikan akan Sinta Permaisuri dari sang Raja Ramawijaya, karena ia memandang perbuatan kakaknya itu salah besar, hingga ia sang adiknya Wibisana lebih membela kebenaran dibandingkan perintah kakaknya. Begitu mendengar akan adiknya tersebut maka ia marah dan langsung untuk membunuhnya sehingga ia tergeletak tidak bernyawa lagi. Dan akan memberikan teguran dan nasihat, manakala kakaknya berbuat lalai, apalagi sesat. Sungguh, saya tidak mau melihat Kanda Maharaja mendapat kutukan dari Dewata, karena melakukan perbuatan yang paling tercela di muka bumi ini. Mencuri istri orang lain adalah perbuatan yang paling rendah, Kanda Maharaja. Kanda hentikan, dia adikmu sendiri, kasihan. Minggir Sarvakenaka. Tidak boleh terjadi. Seekor singa mempunyai adik seekor domba. Sudahlah, Yuda. Biarkan Yuda Dewi. Mungkin dengan menghajar saya, Kanda Maharaja merasa puas. Saya ikhlas. Saya menjadi seekor domba. Bukan atas kemauan saya. Sebagaimana bukan kemauan Kanda Maharaja untuk menjadi singa. Tapi yang jelas, kita semua adalah putra dari Resi Wisrawa dan Ibunda Dewi Sukesi. Siapapun yang berani menentangku, dia adalah musuhku. Walaupun dia adalah adik kandungku sendiri. Saya hanya menjalankan tugas yang telah diberikan oleh Yang Prabu Somali untuk meluruskan dan mengingatkan kalau Kanda Maharaja melakukan sebuah penyimpangan. Kau memang harus kubunuh Wibisana. Jangan kau pikir aku tidak tega untuk membunuh adik sendiri. Nanda Maharaja, jangan ikuti amarahmu. Dia adik kandungmu sendiri.
Kakak! Kakak! Kenapa kau tega bunuh adikku? Wibisana! Wibisana! Wibisana, kamu terlalu keras kepala. Kamu selalu menentang maksudku. Kemudian Sang Kumbakarna mendatangi sang adik tidak bernyawa kembali, untuk menangisi kepergian Wibisana dan adiknya juga Sarpakenaka. Dan Rahwana pun marah kepada Kumbakarna dan ia pun mayatnya Wibisana diperintahkan dibuang sejauh-jauhnya ke hutan karena dianggap pengkhianat dari bangsa sendiri, dan ia pun diberi akan ketakutan oleh Sang Kumbakarna, karena banyak sekali terbakar akan kerajaannya. Sang Rahwana pun marah dan memarahi adiknya tersebut, yang bernama Kumbakarna. Di sisi lain Sang Anoman mendatangi akan kaputren sang anaknya Wibisana pada waktu itu. Ia menangis dan Anoman pun mengabarinya ia baik-baik saja, namun ia menangisi kepergian sang ayahandanya Wibisana dan mayatnya dibuang ke hutan, dan ia pun segera pergi dan mencari mayat ayahnya Sang Tijata. Namun sebelumnya benih-benih cinta melekat di antara mereka berdua. Saya Nanda Maharaja. Buang mayat Wibisana di hutan. Dia tidak berhak untuk menerima upacara Bahnidarana, upacara Cita Sanskara, karena dia mati sebagai pengkhianat. Kanda! Jangan-jangan ini kutukan karena Kanda telah membunuh Adi Wibisana, Kanda Maharaja. Diam kamu. Pasti itu yang bikin ulah. Kurang ajar. Kanda Anoman, Dewi, Kanda selamat? saya harap Dewi tidak menangisi saya. Saya benar-benar bernasib malang, Kanda. Ayahanda Wibisana telah dibunuh oleh Wak Rahwana. Dan mayatnya dibuang di hutan di kaki Gunung Suwela. Mana mungkin seorang kakak tega membunuh adiknya sendiri, Trijata? Menurut Uwak Kumbakarna, ayahanda sedang menasihati Uwak Rahwana untuk membebaskan Kanda dan mengembalikan Gusti Dewi Sinta dan meminta maaf kepada Gusti Ramawijaya. Pasti Rahwana tersinggung, kemudian membunuh ayah Dewi. Iya, itulah yang terjadi. Ya, saya akan mencari beliau. Tapi, kalau ketemu, akan saya bawa ke Pancawati. Terima kasih, Kanda Anoman. Maaf, apakah Tuan yang membakar kota Alengkadirija? Saya membebaskan diri dari api yang mengepung saya. Tapi, api itu terbawa ketika saya terbang. Api berjatuhan ke rumah-rumah yang ada di kawasan timur Kedaton. Makanya rumah ini selamat. Saya akan berangkat, Dewi. Sampaikan salam saya kepada Gusti Sinta. Nanti akan saya sampaikan.
Anoman menemukan mayat adiknya Rahwana. Ia pun langsung membawa sang ayahanda Trijata terbang ke negeri Pancawati, yang mana sang Pangeran Ramawijaya menanyakan siapa dia, dan terlebih dahulu sang Pangeran Ramawijaya menanyakan akan bagaimana keadaan Dewi Sinta. Ia pun menjawab dengan sesuai jawaban dari sang Dewi Sinta, permaisuri Ramawijaya, dan ia pun menjawab ini adalah adiknya Rahwana yang kejam dan membunuh adiknya sendiri, yaitu Wibisana, dan Ramawijaya pun memerintahkan akan Anoman mengambil daun Sadila Mausadi, yang mana itu adalah sejenis tumbuhan yang dapat menghidupkan orang yang sudah mati. Anoman pun langsung pergi dan ia lupa menanyakan akan bagaimana daun tersebut. Daripada ia harus kembali, maka Anoman pun langsung membawa akan bukit tersebut, agar sang pangeran itu sendiri dapat langsung memilah daun tersebut, dan ia mengembalikan akan bukit tersebut dengan kekuatannya yang luar biasa. Siapa dia, Anoman? Maaf Gusti Prabu, hamba sedikit menyimpang dari perintah Gusti. Beliau adalah Wibisana, adik kandung Maharaja Rahwana. Beliau tewas dibunuh oleh kakak kandungnya sendiri. Lalu, bagaimana keadaan Dinda Sinta? Hamba melihat cincin dari Gusti masih cocok di jari manis Gusti Sinta. Dan beliau mengatakan bahwa beliau masih tetap suci. Gusti Sinta bersumpah akan bunuh diri kalau Rahwana berani menjamah kulitnya. Dia belum saatnya mati. Anoman, Saya Gusti. di sebelah tenggara Gunung Maliawan, ada sebuah bukit di mana tumbuh pohon Sandilata Mausadi. Cepat ambil untukku. Baik Gusti Prabu. Maaf Kanda, apakah Anoman tahu bentuk pohon Sandilata Mausadi itu? Oh iya, saya lupa belum beritahu dia. Hah, paling-paling dia akan kembali. Itu pasti bukit di sebelah tenggara. Tapi aku lupa menanyakan seperti apa bentuk Sandilata Mausadi itu.
Anoman, kenapa kamu mengotori halaman Kedaton dengan bukit itu? Gusti Prabu perlu tanaman obat. Ah, gampang. Nanti akan kubersihkan. Itu anak kadang-kadang kelakuannya seperti wong yang kok bukit dipindah di halaman Kedaton. Tapi aku benar-benar kagum dengan tenaganya. Buat Dengan bukitnya, Gusti Prabu bisa memilih langsung pohonnya. Sebab banyak pohon yang punya kesamaan bentuk. Sehingga tidak perlu lagi bolak-balik karena salah mengambil pohon. Apa sulitnya kalau kamu bertanya? Orang bertanya tidak berarti bodoh, Anoman. Bisa jadi karena dia cermat. Saya malu, Paman. Ketemu, Dinda? Sudah, Kanda Prabu. Anoman, sekarang kamu harus kembalikan lagi bukit itu. Baik, Gusti Prabu. Kembali hidup dan ia akan mengabdikan dirinya untuk menjadi istilahnya, sebagai pembantunya untuk mengabdi kepada Ramawijaya. Sang Ramawijaya pun mengiyakan akan permintaannya tersebut, dan bertambahlah kekuatan negeri Pancawati tersebut, karena Sang Pangeran Ramawijaya menerima akan Wibisana, karena Wibisana diajarkan oleh Prabu Somali, kakek dari Wibisana. Selamat datang di negeri Pancawati, saudaraku. Siapa tuan-tuan? Dan kenapa saya berada di sini? Saya Ramawijaya. Ini adik saya Laksmana. Dan yang ini Paman Sugriwa. Oh ya, dan mereka adalah ketiga hulu balang saya. Anggada, Anila, dan yang satu ini Anoman. Dia yang membawa mayat Tuan kemari. Mayat? Iya, Hamba menemukan Tuan tergeletak tidak bernyawa dengan dada hancur. Kau memang harus kubunuh di sana. Jangan kau pikir aku tidak tega untuk membunuh adik sendiri. Nanda Maharaja, jangan ikuti amarahmu. Dia adik kandungmu sendiri. Sial. Kanda Rahwana telah membunuh saya. Dan Tuan pasti kesatria Ayodhya, suami Dewi Sinta. Karena Tuan telah menghidupkan saya dari kematian, maka mulai saat ini, saya akan mengabdikan seluruh tenaga dan pikiran saya kepada Tuan. tapi saya musuh saudaramu, Wibisana. Eyang Prabu Somali selalu menanamkan sikap, supaya saya selalu membela kebenaran. Dan karena kebenaran berada di pihak Gusti, maka saya akan mengabdi kepada Gusti. Walaupun yang saya akan hadapi adalah saudara-saudara sekandung saya sendiri. Mari, silakan duduk.